Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Beri tepuk tangan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan salah satu dari kalian bisa memimpin untuk berdoa. Sikap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, hari ini yang tidak berangkat siapa? Aulia Farhandan. Aulia Farhandan. Keterangannya apa? Sakit. Baik, kita doakan teman kalian yang hari ini tidak berangkat karena sakit, semoga segera sembuh dan bisa kembali berangkat seperti semula. Amin. Untuk menambah semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Salah satu dari kalian bisa menjadi dirjen untuk memimpin, ya. Semuanya berdiri. Silakan bisa duduk kembali. Oke. Pada pertemuan kali ini saya Bapak Noroman SPD, Guru Pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Pekalongan, akan mengajar materi menerapkan perilaku taat hukum di kelas 10 Kecantikan 1 SMK Negeri 1 Pekalongan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik mampu menganalisis perilaku yang sesuai dengan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum di kehidupan masyarakat. Kita akan mengecek kesiapan kalian dulu mengikuti pelajaran, ya. Yang di bawahnya ada sampah, bisa diambil sampahnya di bawah ke depan, ya. Ya. Yang di bawahnya ada sampah bisa diambil di bawah ke depan, keluar, ya.
kelas kalian apa? Menjaga kebersihan di dalam kelas. Kalau ada sampah diambil, dibuang ke tempat sampah ya. Di SMK 1 kita sudah membudayakan untuk diet sampah plastik khususnya ya. Dan kita harus mengingat keyakinan kelas kita ya, di kelas 10 kecantikan 1 keyakinan kelasnya apa? Nanti saya minta perwakilan maju ke depan untuk ya mengurutkan atau membuat rangkaian kata yang mencerminkan keyakinan kelas kalian di kelas 10 kecantikan 1. Silahkan bisa maju ke depan perwakilan 4 anak ya di depan. Ambil satu. Ambil satu kertas, satu kata di situ. Kalian bisa merangkai menjadi sebuah kalimat yang mencerminkan keyakinan kelas kalian ya. Kesepakatan kelas kita di kelas 10 kecantikan 1 ya. Bisa dibaca? Ya, coba dibaca. Apa ini? Budaya tertib idaman kita. Budaya tertib idaman kita. Ini adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas kalian ya di kelas 10 kecantikan 1. Ini jadi cita-cita kelas impian kalian. Kita harus menerapkan kesepakatan kelas ini ya dalam sehari-hari. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, ada yang masih ingat materi kita di minggu yang lalu, pertemuan berikutnya? Kita minggu kemarin membahas membangun kesadaran hukum ya. Ada yang masih ingat apa itu kesadaran hukum, pengertiannya? Ya, silakan. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Baik, betul ya. Kesadaran hukum, pengertiannya ya. Kemudian tingkat kesadaran hukum. Ada yang masih ingat tingkat kesadaran hukum itu apa? Tingkat kesadaran hukum. Ya, silakan. Seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Ialah sebagai berikut. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Ya, itu yang menunjukkan ciri-ciri tingkat kesadaran hukum ya. Di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang tujuan hukum dan fungsi hukum, kemudian sumber hukum itu ada dua. Yang pertama sumber hukum tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar, Konstitusi. Kemudian hukum tidak tertulis, contohnya adalah norma atau adat, kebiasaan seperti itu ya. Baik, siapa yang pernah dibully atau pernah mengalami perundungan? Apa? Pas SMP. Pas SMP. Menurut kalian bullying ini termasuk pelanggaran hukum tidak? Masuk. Masuk ya. Untuk lebih menambah semangat kita di pertemuan kita ya, kita akan melakukan senam anti bullying ya. Ini untuk lebih menambah semangat kita akan melaksanakan senam anti bullying ya. Semoga nanti dengan senam ini kita tambah semangatnya dalam belajar ya, dalam belajar, dan bisa kita petik hikmah dari senam ini. Kemudian ada juga tepuk anti bullying ya, kita coba praktekkan biar tambah semangat pembelajaran kita ya. Ya.
semuanya? Siap. Dan kita ikuti gerakannya ya, dan dinyanyikan. Tepuk tangan boleh. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling-saling dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Satu kali lagi, semangat ya. Yo. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk tangan. Ya, satu lagi ada tepuk anti bullying. Kita coba praktekkan tepuk anti bullying ya. Seperti apa tepuk anti bullying? Nanti kalian tirukan ya. Siap. Jangan suka menyakiti. Jangan suka membuli. Jangan suka caci maki. Bullying, no. Sayang teman, yes. Baik, untuk selanjutnya di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan ya perilaku di masyarakat. Ya. Apakah perilaku ini merupakan bentuk taat hukum atau perilaku yang melanggar hukum? Ya. Ada 4 gambar. Saya minta ada 4 anak yang bisa memberikan komentar tanggapannya terhadap gambar-gambar ini. Ada 4 gambar ya. Gambar pertama, siapa yang mau berkomentar, memberikan tanggapan? Bullying, tentang bullying. Gambar pertama tentang bullying. Suaranya lebih keras lagi ya, biar yang di belakang mungkin tidak mendengar ya. Suaranya lebih keras lagi. Apalagi kalau di kelas ini mungkin ada siswa yang berkebutuhan khusus ya. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus ya, kita tidak boleh ya bedakan. Itu namanya diskriminasi. Ya, apakah itu nanti termasuk melanggar hukum atau tidak? Ya, kita nanti kalian bisa jawab. Nanti siapa yang menjawab? Ya. Ini termasuk melanggar hukum tidak? Melanggar apa ini? Bullying ya. Stop bullying. Bullying bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di masyarakat tapi juga di sekolah. Ketika terjadi bullying, apa yang kalian lakukan? Ya, kalian harus melapor ya. Di sekolah ini ada satgas juga ya, tindak kekerasan ya, termasuk bullying itu ya. Gambar kedua, silakan siapa ya. Gambar kedua, melanggar hukum lalu lintas. ini
termasuk melanggar hukum lalu lintas. Apa pelanggaran hukumnya? Di bawah umur, naik motor. Ada yang anak kecil ya di bawah umur sudah menggunakan kendaraan bermotor, tidak memakai helm. Selain anak kecil ini ada lagi anak SMA. Ini anak SMA ya. Anak SMA sudah cukup usia belum? Mengendarai kendaraan bermotor? Sudah. Kalau sudah berumur berapa? 17 tahun atau sudah memiliki surat izin mengemudi. Ya, jadi ini termasuk pelanggaran hukum lalu lintas. Kalau gambar berikutnya, silakan. Siswa terlambat saat datang ke sekolah. Ini berarti termasuk pelanggaran tata tertib sekolah. Ya. Sudah terlihat ini ada siapa? Satpam di depan gerbang ya. Sudah hampir menutup gerbang ya. Ya, ada yang pernah mengalami seperti ini? Ya, nanti mungkin bagi yang pernah nanti ada soal yang bisa kalian kerjakan. Apakah kalian pernah melanggar hukum atau melanggar aturan atau tidak? Selanjutnya gambar keempat. Saya Pak. Silakan. Melanggar lalu lintas melawan arah. Melanggar lalu lintas melawan arah ini terjadi di mana? Di jalur busway. Ini kan harusnya jalur untuk bis ya, tetapi dia menggunakan Motor. ya, motor ini menggunakan jalur yang salah sehingga harus memutar balik atau akhirnya bisa melawan arah. Ya, melawan arah ini termasuk pelanggaran lalu lintas ya. Di SMK 1 ya, karena termasuk di lingkungan yang ada jalan rayanya ya, kalian jangan sampai melawan arah seperti ini karena bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan ya. Apalagi tidak memakai bisa mengakibatkan apa? Kalian bisa jatuh dari motor dan bahayanya bisa sampai ya bisa menimbulkan korban jiwa. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik bagi kita ya. Apa yang terjadi apabila dunia ini tidak ada hukum? Ya. Apa yang terjadi bila dunia ini tidak ada hukum? Kita ibaratkan hukum itu seperti pagar di dalam kebun binatang ya. Kalau kebun binatang itu tidak ada pagarnya bagaimana? Binatangnya lepas semua. Ya, pagar itu yang membatasi kita terhadap ancaman perilaku buas dari hewan yang ada di kebun binatang. Misalkan di kebun binatang itu ya ada hewan buas, tanpa adanya pagar bisa jadi kita akan dimangsa, diterkam ya. Jadi hukum itu ibarat pagar dalam kebun binatang ya. Selanjutnya kalau ini gambar apa? Bisa kalian amati. Gambar ini apa? Gambar ini termasuk perilaku yang baik, taat hukum ya, taat hukum. Perilaku yang taat hukum seperti contohnya ini di mana? Di lampu merah ya, lampu lalu lintas.
Ini menggambarkan perilaku yang taat hukum, ya. Ada kendaraan bermotor berhenti di lampu merah, ya. Kalau kalian lihat ini kecil, ini apa di sini? Ya, kelihatannya kecil dari belakang, mungkin nggak kelihatan. Di sini ada polisi, ya, ada polisi. Ya, situasi ini mungkin terjadi, ya. Ya. Tapi harusnya tanpa adanya polisi yang mengawasi di lampu merah pun, ya, kita harus nanti berhenti di belakang zebra cross, karena zebra cross ini termasuk hak pengguna jalan kaki, ya. Yang kedua, ini gambar apa? Orang antri, budaya antri, disiplin, ya. Kemudian anak SD mengikuti upacara, ya. Kalau di sekolah kita setiap hari Senin pasti ada upacara dan petugasnya bergantian, ya. Kalian bisa mencontoh sikap, ya, anak SD ini dalam mengikuti upacara, ya. Jangan sampai kalian sudah dewasa memberikan contoh yang tidak baik, ya, terhadap adik-adik kelas, ya, dan sebagainya, ya. Selanjutnya, baik, di sini ada tayangan video yang bisa kalian amati tentang taat hukum itu keren, ya. Kita coba saksikan videonya. Hai guys, pernah dengar kata taat hukum? Pasti udah sering ya. Tapi pernahkah kamu kepikiran apa sih sebenarnya makna di balik kata itu? Oke, bayangkan deh, hidup tanpa aturan bagaikan taman tanpa pagar. Semuanya berantakan, gak ada yang terarah dan chaos. Nah, hukum itu ibarat pagar yang menjaga taman. Ia memberi aturan agar hidup berjalan tertib dan teratur. Ya, kita perhatikan, bayangkan kalau hukum itu di dunia ini tidak ada, ya. Nah, dengerin deh beberapa manfaatnya. Pertama, membuat hidup lebih aman dan nyaman. Bayangkan kalau nggak ada aturan lalu lintas, bayangkan kalau tidak ada aturan di jalan raya atau tidak ada hukum. Bayangkan kalau nggak ada hukum yang mengatur perdagangan, pasti barang-barang nggak terjamin kualitasnya dan banyak penipuan. Yang kedua, meningkatkan rasa keadilan. Hukum memastikan semua orang diperlakukan sama, nggak ada yang dirugikan atau diuntungkan secara adil. Yang ketiga, membangun masyarakat yang maju. Negara yang maju adalah negara yang warganya taat hukum. Dengan begitu, negara bisa fokus membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas. Mungkin kamu masih anggap taat hukum itu ribet dan membosankan. Tapi, tahukah kamu, taat hukum itu keren loh. Yang pertama, menunjukkan kamu orang yang bertanggung jawab. Dengan taat hukum, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua, membuatmu jadi role model. Ketika kamu taat hukum, kamu jadi contoh bagi orang lain, terutama adik-adikmu, untuk mengikuti aturan. Yang ketiga, membuka peluang masa depan yang cerah. Ketika kamu taat hukum, kamu menunjukkan bahwa kamu orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Ada banyak cara untuk taat hukum, seperti patuhi peraturan lalu lintas, gunakan hukum helm dan sabuk pengaman saat berkendara, patuhi lampu merah dan rambu-rambu lalu lintas. Hindari narkoba dan obat-obatan terlarang. Narkoba dan obat-obatan terlarang merusak kesehatan dan masa depanmu. Bersikap sopan dan santun. Hormati orang tua, jaga kebersihan lingkungan, dan hindari perselisihan. Ingat guys,
taat hukum itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mari kita bersama-sama ciptakan Indonesia yang maju dan sejahtera dengan taat hukum. Mulai dari diri sendiri, taat hukum keren, dan masa depan cerah. Ya, ini tayangan tentang taat hukum itu keren ya. Saya minta dari kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Berperilaku taat hukum itu hebat. Bagaimana cara kalian berperilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari? Berperilaku taat hukum tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa di lingkungan masyarakat, di lingkungan kehidupan keluarga, sampai kehidupan berbangsa dan negara. Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan, Mbak Tia. Perilaku taat hukum dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, seperti di sekolah, di masyarakat, di keluarga, dan di negara. Contoh perilaku taat hukum yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah yaitu memakai seragam sesuai jadwal, datang dan pulang tepat waktu, memperhatikan guru, belajar tertib, dan mengerjakan tugas. Contoh di masyarakat yaitu menghindari perbuatan yang membuat masyarakat resah, patuh terhadap peraturan lalu lintas, berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, menghormati tetangga, dan membayar pajak tepat waktu dan jujur. Di keluarga yaitu menjaga etika dan norma dan memahami pentingnya mematuhi aturan. Di negara ikut pemilihan umum jika memenuhi syarat. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Tia menjawab pertanyaan pemantik kita. Kemudian kalian saya minta untuk mengerjakan soal. Di sini ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan cara men-scan barcode yang ada di depan. Kemudian nanti kalian mencoba menjawab pertanyaan. Ya, ini sebagai asesmen awal, sebagai penilaian awal kalian sebelum mendapatkan materi. Ya, silakan bisa mengerjakan. Saya beri waktu 3 menit untuk bisa menjawab pertanyaan ini.
di sini sudah muncul nama-nama yang sudah mengerjakan asesmen awal kita. Yang pertama dari Sofaudina, apakah kalian pernah melanggar hukum atau melanggar aturan? Tidak. Ya. Sakira Aulia Ramadhani, pernah melanggar aturan karena tertib di sekolah, ya, yaitu pernah datang terlambat sekali, ya, karena menunggu mungkin kendaraannya, ya, menunggu orang tua yang mengantar. Dian Ayu Tami, ya, mana Dian? Ya, Dian pernah memakai flat shoes, ya. Memakai flat shoes itu melanggar tata tertib sekolah, ya. Sanksinya apa? Konsekuensinya? Sepatunya disita oleh pihak sekolah, ya. Kemudian apa masalah yang dapat terjadi, ya, di masyarakat, ya. Kalian sudah menjawab, ya. Jadi dari pertanyaan asesmen awal kita, apa masalah yang terjadi apabila banyak peserta didik yang tidak disiplin? Ya, bagi yang sering tidak disiplin akan ditegur guru, ya. Apa yang akan terjadi? Tadi memakai sepatu flat shoes, ya, sepatunya mungkin disita, ya. Bisa diambil lagi tidak? Tidak. Yang mengambil orang tua, ya, sebagai efek jerah, ya. Kemudian bagaimana cara kalian agar membiasakan disiplin membudaya? Ya, kalau tadi yang datang terlambat, cara membiasakan agar disiplin, ya, memulai motivasi diri, berangkat lebih pagi, bangun lebih pagi, bangun lebih awal, ya. Kemudian agar tidak melanggar aturan, ya, tetapkan tujuan kalian belajar, ya, menuntut ilmu, ya, kalian harus menjaga atau menaati tata tertib aturan sekolah. Terima kasih yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya, di sini ada hubungan hukum dengan norma, ya. Yang kita tahu bahwa norma itu merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku, ya. Jadi di masyarakat itu ada namanya norma ini sebagai aturan di masyarakat. Aturan-aturan di masyarakat itu nanti akan membentuk sebuah hukum, ya. Tujuan dari norma apa? Agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial. Jadi ada hubungan antara hukum dengan norma di masyarakat. Kalau hukum itu yang membuat adalah lembaga yang berwenang, yaitu lembaga DPR yang membuat aturan, ya, undang-undang. Dan di masyarakat, ya, itu ada norma sehingga mempunyai hubungan, ya. Bagaimanakah hubungan norma dengan hukum?
kalau hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Jadi hukum itu adalah salah satu norma di masyarakat. Kalau norma itu ada yang bisa menunjukkan di masyarakat itu ada norma apa saja? Ada norma agama, norma kesopanan, norma hukum, ya, keadilan itu hukum, ya. Kalau hukum itu bersifat mengikat dan memaksa, ya. Memaksa artinya suka tidak suka, tahu tidak tahu, hukum itu harus dilaksanakan, dilakukan. Karena kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Pak, sanksi hukum itu sifatnya tegas, nyata, ya. Kalau melanggar hukum, membunuh, mencuri, itu sanksinya adalah tegas, nyata, yaitu mendapat hukuman pidana di penjara. Kalau norma agama, bagaimana sanksinya? Kita tidak menjalankan norma agama, dosa. ya sanksinya berupa dosa. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi norma hukum atau bagian dari norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya, prinsip hukum yang harus ditegakkan, yaitu prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian. Keadilan artinya hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Ada yang bisa menjelaskan diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu adalah perilaku yang tidak adil. Ya, ada yang pernah mengalami diskriminasi, perlakuan yang tidak adil? Di mana? Di rumah sama di SMP. Di rumah, di SMP pernah diskriminasi, ya. Jadi termasuk prinsip yang harus ditegakkan, ya, yaitu adil, ya. Kalian tidak mengalami diskriminasi atau perilaku yang tidak adil. Kemudian asas atau prinsip kemanfaatan, hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan menjadi lebih taat, ya, ketika masyarakat itu sadar akan hukum. Jadi pentingnya kesadaran hukum di masyarakat. Dan juga karena perilaku masyarakat yang menghukum atau main hakim sendiri, yang boleh melakukan menghukum ketika ada orang yang melanggar hukum, yaitu adalah mulai dari lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, ya, KPK, Satpol PP juga, ya, penegakan hukum. Ya, kalau kalian membolos, ya itu akan ditangkap Satpol PP. Ya. Ada yang pernah? Ya. Terkena razia? Ya. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian termasuk Anak baik. yang rajin. Kemudian kepastian, perangkat hukum yang mampu menjamin terpenuhnya hak dan kewajiban warga negara. Jadi kalian memiliki hak dan kewajiban untuk menjamin, ya, terpenuhinya hak dan kewajiban kalian, ya, ditentukan namanya perlindungan hukum dan penegakan hukum, ya, agar kalian mendapatkan hak dan kewajiban dan kalian tidak melanggar hukum, melanggar hak orang lain. Seperti yang tadi ada gambar-gambar tadi, ya, ada perilaku yang melanggar hukum, yang termasuk melanggar hak orang lain juga. Perilaku taat hukum memiliki ciri-ciri antara lain
memahami pentingnya pelaksanaan penegakan hukum, tidak menimbulkan kerugian diri kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan untuk orang lain pada dirinya sendiri, aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ini ada ciri-ciri perilaku taat hukum. Ketaatan hukum bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ketaatan karena terpaksa. Masih ingat tadi gambar yang ada kendaraan, ya ada di jalan raya ada polisi, ya itu bisa terjadi ketaatan hukum, ya di jalan raya ketika ada polisi, ya ada polisinya. Karena takut terkena hukuman atau sanksi, takut kena tilang. Ketaatan hukum yang bersifat identifikasi atau mengikuti, yaitu seorang menaati hukum karena khawatir dengan baiknya dengan orang lain dan pihak lainnya menjadi terganggu. Ini biasanya terjadi di masyarakat, ya. Masyarakat itu cenderung mengikuti, ya, mengikuti kebanyakan. Kemudian ketaatan secara kesadaran diri. Di sini diperlukan namanya kesadaran hukum, ya, kesadaran diri, yaitu seorang benar-benar menaati hukum karena rasa bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ya. Dari ketaatan hukum yang ada 3 jenis ini, yang biasanya sering terjadi di masyarakat, ketaatan karena terpaksa, ya, kalau tidak ada yang mengawasi mungkin tidak taat, ya. Tapi yang harus kalian lakukan, ya, ketaatan secara kesadaran diri. Di sini pentingnya membangun budaya hukum, yaitu adanya kesadaran hukum, ya, kesadaran kalian bahwa hukum itu adalah nilai-nilai yang penting yang harus kalian ambil. Kemudian ada wujud perilaku taat hukum. Tadi sudah, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Mbak Tias, ya, tadi mencontohkan, ya, perilaku taat hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Di keluarga, sesama anggota keluarga harus sadar akan hak dan kewajibannya mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga, menjaga nama baik. Ini adalah aturan hukum, ya, aturan di dalam keluarga. Perilaku taat hukum mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan sekolah, berkembang lagi di lingkungan sekolah, tidak terlambat masuk sekolah. Tapi ada yang menjawab, ya, asesmen awal kita, ada yang terlambat masuk kelas. Kemudian menghindari tindakan menyontek ketika ada ujian atau penilaian. Ini termasuk nilai-nilai yang luntur, ya, yaitu nilai-nilai apa? Kejujuran, ya, nilai-nilai kejujuran. Kemudian perilaku taat hukum di lingkungan sekolah, berseragam sesuai tata tertib sekolah. Kalian sekarang hari Rabu, seragamnya adalah menggunakan seragam baik, ya. Kemudian di lingkungan masyarakat dan negara, tidak ikut menyebarkan berita hoax atau bohong, menjaga hubungan baik dengan tetangga di lingkungan masyarakat, membayar pajak tepat waktu, menjaga fasilitas umum. Kemudian ada aktivitas yang bisa kalian kerjakan
saya minta bisa di-scan nanti ya, dikerjakan, sambil dikerjakan, dan saya minta dari kalian maju ke depan untuk ya mengecek apakah kalian bisa menjawab, mengelompokkan contoh perilaku taat hukum atau perilaku melanggar hukum. Untuk linknya nanti muncul seperti ini ya. Saya minta dari kalian mencoba kerjakan di depan. Siapa? Salah satu ya, satu persatu ya, maju ke depan, satu arah. Coba tunjuk gambar pertama. Ya, perundungan. Nah, perundungan diseret bisa, ya diseret diarahkan kemana? Oh, situ ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa? Yang lain sambil mengerjakan. Anti narkoba apa yang mana? Kamu pilih mana? Anti narkoba bisa diseret gambarnya. Ya, diseret pilih mana, pilih salah satu gambarnya. Anti narkoba bisa yang atas. Oh, disiplin. Ya, disiplin. Satu. Kemudian silakan. Pilih mana anti narkoba. Boleh diseret kemana? Anti narkoba ya. Ke sini. Ya, terima kasih. Selanjutnya, coba berita hoax. Selanjutnya, inklusif di mana? Intoleransi. Intoleransi masuk pelanggar hukum. Selanjutnya inklusif masuk ke perilaku taat hukum. Ya, terima kasih. Masih ada dua gambar. Diskriminasi termasuk melanggar hukum. Silakan langsung. Terakhir ya. Nih, ujaran kebencian masuk contoh perilaku taat hukum atau melanggar hukum. Mana? Terima kasih. Kita coba cek jawabannya ya. Karena nanti mengerjakan soal ini di wall ya. Kirim jawaban
Betul? Ya, betul semua ya. Kalian bisa kerjakan ya. Nanti kalian bisa memberikan nama kalian ya di posisi di depan ya. Tingkatnya siapa, misalkan Dona ya. Bisa kirim. Ya, kemudian ya ini ada Nafa ya. Peringkat pertama Nafa, siapa? Mana? Ya, beri tepuk tangan. Menjawab dengan waktu 45 detik. Ya, sangat cepat sekali menjawabnya. Nanti kalian bisa mengerjakan ya. Selanjutnya kita nanti akan membagi kalian. Saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya, kelompoknya sudah saya bagi ya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, sudah saya kirim kelompoknya di grup WA sesuai daftar kelompok kemarin yang saya kirim. Ya, ada 6 kelompok. Silakan bergabung ya. Ada 6 kelompok ya. Kelompok pertama ini ya, pertama. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima dan 6. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu kasus yang nanti kalian kerjakan di dalam lembah kerja ya, lembah kerja serta didik LKPD. Kelompok pertama akan mendapatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi dan korban yang paling dirugikan adalah wanita dan anak-anak. Kelompok kedua akan mendapatkan kasus perundungan atau bullying yang terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Disebut sudah mengkhawatirkan lantaran sampai mengakibatkan kematian. Dari kasus-kasus yang ada yang kalian dapatkan masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 mendapatkan kasus 1, kelompok 2 mendapatkan kasus 2, kelompok 3 dan seterusnya sesuai ya, mendapatkan kasus sesuai nomornya ya. Sampai kelompok 6 mendapatkan kasus ke-6. Dari kasus-kasus tersebut yang sudah kalian dapatkan ya, kemudian kalian menganalisis masing-masing kasus tersebut. Kalian bisa mencari sumber data atau informasi ya, baik dari internet atau dari buku atau dari video di YouTube ya. Bisa kalian cari kasus-kasus tersebut yang termasuk pelanggaran hukum. Kalian cari permasalahannya apa ya, sesuai kasusnya ya. Kelompok 1 dapatkan kasus pertama. Informasi kejadiannya kapan, waktunya, penyebabnya apa, dampaknya apa, upaya pemecahan masalah dan simpulan. Silakan kalian bisa mencari sumber informasi baik dari buku, dari berita internet atau dari video di YouTube.
terhadap kasus-kasus yang kalian dapatkan. Kasus kelompok 3 menganalisis masalah atau kasus tawuran antar pelajar. Yang ketiga, tawuran antar pelajar yang sudah menjadi tradisi yang menakar di kalangan pelajar. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan dan keresahan terhadap calon-calon generasi penerus bangsa ini. Apakah kasus tawuran ini berdampak mengakibatkan banyaknya korban jiwa? Kalian bisa menganalisis kalau juga. Kasus kelompok 4 akan menganalisis penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan sasaran generasi muda termasuk anak sekolah. Kelompok 5 dapatkan kasus kelima pencurian kendaraan bermotor. Sering kita dengar bahkan ada perilaku yang melakukan, ada pelaku yang melakukan kembali setelah bebas dari penjara, ya, atau yang biasa disebut residivis, seorang yang pernah keluar dari penjara dan kemudian melakukan perbuatan lagi, mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi. Kemudian kasus ke-6, kelompok 6 menganalisis kasus berita bohong atau hoax yang marak terjadi di media sosial. Beberapa orang pernah menjadi korban seperti penipuan, provokasi maupun tersulut konflik. Silakan bisa mencari sumber informasinya, kemudian kalian analisis kasusnya. Cari sumber dari buku, sumber internet boleh, atau YouTube, silakan. Sumbernya, informasinya ada 3, ya, dari buku, kemudian dari berita di internet, dan dari video di YouTube. Bisa kalian cari sumber informasi terkait kasus tersebut, ya. Polisi. Ada yang mencari video di YouTube terhadap kasus tersebut juga boleh, ya, silakan bisa menyampaikan sumber informasinya, bisa dari YouTube, bisa dari buku, atau yang ketiga bisa juga dari berita internet. Informasinya bisa diambil dari berita di internet, kasih sumbernya, beritanya dari mana. Ini alamatnya dari Detik, ya, alamat linknya misalnya. Rumah Bandara.
sudah nama kelompoknya siapa saja. Dilengkapi identitas nama anggota kelompok. Dilengkapi identitas nama anggota kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok mengirimkan perwakilannya 2 atau 3 anggota kelompoknya untuk mempresentasikan. Jangan lupa. Ora lapor ke tulisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Valentina Ayu Ananda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis kasus 3, yaitu tawuran antar pelajar sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan pelajar. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan dan keresahan terhadap calon-calon generasi penerus bangsa ini. Analisis permasalahan. Hasil kajian tawuran antar pelajar, sumber data atau informasi News.com. Informasi kejadian, 31 pelajar hendak tawuran di Jakpus diamankan, ada yang bawa sajam sampai air keras. Penyebab konflik antar pelajar. Dampak menimbulkan keprihatinan dan keresahan terhadap calon-calon generasi penerus bangsa ini. Sumber data atau informasi News.com. Upaya pemecahan masalah, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sumber data atau informasi News.com. Simpulan, tawuran antar pelajar sudah menjadi tradisi yang menimbulkan keprihatinan dan keresahan. Sumber data atau informasi dari News.com. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin memberikan komentar, tanggapan. Salah satu di depan mungkin ya, bisa menanyakan ya. Di depan boleh. Tadi kasusnya apa? Tawuran. Ya, mungkin tanggapan yang di depan tentang kasus tawuran yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita, apakah ada atau tidak, yang ada di mana baiknya? Tawuran sering terjadi di jalan raya. Itu bisa mengakibatkan dampaknya apa? Macet. Oh ya berarti Ya, tawuran jadi terganggu. warga jadi terganggu. Ya. Ada korban juga. Tapi kalian menganalisis kasusnya, ada dampaknya tidak, dampak terhadap korban jiwa. Ya. Kita tahu kemudian kita adalah generasi calon-calon generasi penerus bangsa. Apabila calon-calon generasi penerus bangsa ini banyak yang menjadi korban tawuran, maka di depan bahasa kita ke depan, masa depannya akan ya. Jadi tepuk tangan pada kelompok 3 yang telah mempresentasikan tawuran antar pelajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah jadi bisa maju ke depan. Kelompoknya apa? Perwakilan 2 atau 3 anggota kelompok.
kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Nanda Aprilia Putri. Saya Nafa Hairani Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 2, yaitu bullying. Kasus perundungan atau bullying yang terjadi di beberapa sekolah di Indonesia disebut sudah mengkhawatirkan lantaran sampai mengakibatkan kematian. Sebenarnya apa itu bullying? Bullying adalah perilaku disengaja dan agresif yang terjadi berulang terhadap korban. Ada pula yang mengidentifikasikannya sebagai perilaku yang ditunjukkan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental. Lantas, apa penyebab dari bullying? Berdasarkan sebuah riset, pelaku perundungan biasanya memiliki masalah keluarga, stres, atau trauma. Ada pula yang pernah menjadi korban, mereka yang pernah diintimidasi lebih berpeluang menjadi pelaku bullying ketimbang orang yang tidak pernah diintimidasi. Apa saja jenis bullying? Verbal, yaitu mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak berkenaan di hati korban. Misalnya mengancam, menggoda, mengganti nama panggilan, berkomentar jelek, dan mengejek. Kedua, sosial. Mempermalukan seseorang di depan umum, mengucilkan, sampai menyebarkan gosip tentang seseorang. Yang ketiga, fisik. Memalak, melukai tubuh orang lain, memukul, menendang, mencubit, meludahi, mendorong, sampai dengan sengaja mengambil barang orang lain. Apa dampak bullying terhadap korbannya? 1. Rendahnya rasa percaya diri. 2. Munculnya perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya. 3. Perundungan bisa menyebabkan depresi, bahkan bisa berpikir untuk bunuh diri. Yang keempat, korban perundungan cenderung sulit percaya pada orang lain. Bagaimana mencegah bullying? Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya, yaitu 1. Membangun konsep diri yang baik. 2. Dukung minat dan bakat anak. 3. Ajarkan anak mengatakan tidak. 4. Selalu beri dukungan penuh kepada anak. 5. Membangun rasa empati pada anak. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, silakan memberikan tanggapan ya. Bullying di lingkungan yang sering terjadi, bullying yang mana? Bullying lingkungan sekolah, masyarakat. Silakan Mbak Tias, mungkin bisa memberikan pendapatnya, tambahan boleh, menambahi dari pertanyaan yang sudah masuk di rumah. Peristiwa perundungan atau bullying sering terjadi di mana, Mbak Tias? Di masyarakat, di sekolah juga ya, yang dilakukan oleh antar pelajar. Apakah peristiwa bullying itu bisa berdampak mengakibatkan sampai kematian? Bisa. Ya. Contoh yang terjadi beberapa kasus ya, ada peristiwa bullying ya, sampai bisa mengakibatkan kematian. Beberapa waktu yang lalu ya, ada berita seorang dokter ya, seorang dokter
yang menjadi korban bullying ya, perundungan, kemudian mengakhiri hidupnya karena merasa tidak kuat ya menghadapi bullying, tekanan dari ya sesama dokter di lingkungan pendidikannya ya, pendidikan kedokteran. Itu peristiwa ya bullying yang bisa mengakibatkan sampai kematian. Ada tanggapan lagi dari kalian? Ya, silakan bisa ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kelompok. Satu lagi kelompok. Siapa? Kelompok pojok ya, kelompok pojok. Silakan. Tiga. Hari ini cukup 3 kelompok ya mempresentasikan. Silakan. Kelompok yang ketiga yang akan mempresentasikan. Kasus kelima ya. Kesalahan bentuknya mendarat beton. Informasi kejadian di Kecamatan Bengkok, Bangka Barat, Bengkok Belitung. Penyebabnya ditinggal festival tanpa Sikapnya dari setelah bebas dari pidana ya. Sering terjadi kasus bandel disebabkan karena residivis ya. Kemudian mencuri lagi. Silakan bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tes formatif. Akan tes formatifnya dikerjakan sebagai penilaian di akhir kita. Sebentar Pak. Nah. Di scan barcode-nya, nanti akan mengarah pada soal sebagai tes formatif penilaian di akhir ya pertemuan ini untuk mengetahui sejauh mana capaian kompetensi kalian ya, mengukur pemahaman kalian terhadap materi dan kegiatan kita yang sudah kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Pak.
di scan? Sudah selesai. Coba kita cek ya hasil jawaban kalian. Sudah, Pak. Kita cek dulu ya. Jawabannya. Kita 100. Mantap. Aku 100. Ada yang mendapatkan nilai 100? Saya. Sila. Jadi Valentina, Nitya. Ada yang mendapatkan 75 ya. Aulia, Farah. Ya. Silakan bagi yang belum mengerjakan bisa dikerjakan. Dan sambil mengerjakan kita bisa memberikan kesimpulan yang bisa kalian sampaikan ya sebagai hasil refleksi pada pertemuan kali ini. Silakan yang akan memberikan kesimpulan sebagai refleksi kita pada pertemuan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, saya telah menemukan hukum dan norma. Klasifikasi norma hukum, perilaku saat hukum, SMA norma menurut aturan berdasarkan Pancasila. Norma telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita sebagai bangsa. Dalam upaya mewujudkan penataan kehidupan masyarakat yang lebih teratur, beradab, dan berbudaya. Norma dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya memerlukan komitmen bersama untuk memperhatikannya. Ya, terima kasih sudah bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Jadi bisa kita refleksikan pada pertemuan kali ini ya. Baik, setelah kalian mempresentasikan dan kalian berdiskusi, nanti untuk minggu depan hasil dari diskusi kalian pindahkan dalam Canva ya. Kita bisa membentuk, kalian bisa menjadikannya dalam infografis dalam bentuk PPT boleh, video presentasi boleh, kemudian infografis yang ada di dalam template di Canva kalian jadikan dalam bentuk infografis seperti yang bisa kalian temukan. Banyak template infografis di Canva ya. Kalian masukkan apa yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Kemudian bisa ditambah juga ini seperti sumber informasi ditambah di dalam infografisnya ya, sumber informasi contohnya ini komplotan residivis pencuri sepeda motor masih mengintai di wilayah Jakarta. Ini contoh sumber informasi dari berita internet ya, berita online. Kemudian sumber informasi juga bisa kalian dapatkan dari YouTube ya. Contohnya ini kasus 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi diduga hendak tawuran. Polisi masih dalami
informasi ya. Dan sebagai refleksi pertemuan kali ini, saya minta dari kalian salah satu untuk bisa menjawab pertanyaan refleksi kita dalam pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan ya, menyenangkan. Kemudian kegiatan pembelajaran manakah yang kalian anggap menyenangkan? Ice breaking ya. Tadi ice breakingnya tentang senam anti bullying ya, dan tepuk anti bullying. 3 manfaat berharga apa yang kalian petik setelah mempelajari materi pertemuan kali ini? Kita harus lebih taat hukum. Contohnya tidak membuli ya, itu termasuk pelanggaran hukum. Baik, dapat kita tutup untuk pertemuan kali ini. Ya, kita tutup dengan ada refleksi kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Ini kalimat penutupnya ya, taat hukum bukan karena takut, melainkan kesadaran diri. Hukum itu bisa tajam kemana saja, bukan tajam ke bawah ataupun ke atas. Perilaku taat hukum warga negara merupakan indikator utama dari kesadaran hukum. Pola perilaku patuh hukum yang membudaya berarti hukum benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran hukum, hukum tidak berlaku efektif di masyarakat. Oleh karena itu, perilaku taat hukum menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan kesadaran hukum yang dilihat pada tingkat kepatuhan hukum warganya. Di pertemuan minggu depan, ya kita nanti akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan ya, yang perlu kalian mempelajari perilaku taat hukum, buku siswa pendidikan Pancasila halaman 74 ya. Kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih.